Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggotakan saya sendiri, Arum Kusmawardani dengan NIM di 600 2011 dan teman saya. Saya Melendra Sarkazara dengan NIM D600 200 031. Dan saya Atik Dian Mulia dengan NIM D600 2051. Ingin mempresentasikan hasil dari program yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang skrip dari program yang telah kami buat. Jadi saya di sini akan memulai presentasi dengan penjelasan skrip dari program yang telah kami buat. Program kami terdiri dari beberapa halaman, yaitu yang pertama ada halaman depan. Pada program ini menggunakan modul QWidget dengan judul Rumah Sakit UMS yang ditampilkan dengan fungsi self-set window title dan memiliki icon dengan logo UMS di samping judulnya. Lalu scroll ke bawah lagi. Untuk tulisan judul pada program dan alamat serta nomor telepon, kami menggunakan QLabel dengan font serif dan ukuran yang telah disesuaikan. Lalu untuk tombol, kami menggunakan Q push button dengan tulisan pendaftaran dan jadwal praktek, dan menggunakan fungsi button klik connect untuk mengaitkan tombol dengan program selanjutnya. Dan pada dev datar dan jadwal, digunakan untuk memasukkan fungsi program dan kelas yang akan dikaitkan dengan tombol Q push button-nya. Skrip selanjutnya. Pada program ini berisi tentang tutorial-tutorial yang semuanya menggunakan widget QLabel sebagai tulisannya. Lalu di bagian bawah terdapat Q push button yang terkait dengan program selanjutnya. Next. Lalu selanjutnya ada form daftar yang berisi tentang pendaftaran pasien pada program ini. Untuk keterangan kotak isian kami menggunakan QLabel, lalu menggunakan beberapa widget lainnya untuk memasukkan format isian, yaitu ada combo box, line edit, date edit, dan QText edit memasukkan isian panjang. Lalu kami menggunakan QForm layout untuk mengatur tata letak dari widget yang telah dibuat, di mana QForm layout merupakan pengaturan tata letak di mana yang diinputkan paling pertama akan muncul di paling atas. Seperti pada script ini, self layout at row self judul akan ditampilkan paling atas karena dimasukkan pada urutan pertama, lalu self body self line 1 akan ditampilkan dalam urutan kedua. Lalu kami juga menggunakan Q message box yang digunakan untuk memastikan pilihan pengguna untuk menghapus isian daftar. Apabila pesan sama dengan yes, maka akan melanjutkan ke program selanjutnya. Lalu skrip selanjutnya. Lalu di sini sama seperti dengan halaman tutorial, yaitu berisi tentang tulisan-tulisan konfirmasi setelah melakukan pendaftaran. Semua tulisan pada window ini menggunakan QLabel dengan font serif dan ukuran font 10, serta memiliki Q push button untuk kembali ke halaman utamanya. Selanjutnya pada program ini memiliki kurang lebih 14 button dengan tulisan sesuai dengan program yang ingin dilanjutkan. Semua button tersebut terkait dengan program selanjutnya menggunakan button klik connect.
Lalu di bawahnya terdapat beberapa fungsi dev yang digunakan untuk mengaitkan masing-masing button tersebut kepada program tabel yang telah dilanjutkan. Adapun untuk lanjutan dari fungsi dev tersebut ada di script program yang selanjutnya. Dan kami mengambil salah satu contoh dari lanjutan program dari tombol button tersebut. Halaman ini memiliki judul jadwal poli sesuai dengan button yang tertera pada halaman jadwal praktek, lalu menggunakan tabel widget untuk membuat tabel, dan set row count dan set column count untuk menentukan jumlah baris serta kolom pada tabel tersebut. Lalu terdapat dua tombol, yaitu tombol kembali untuk mengembalikan kepada halaman jadwal praktek dan tombol halaman depan untuk mengembalikan pengguna kepada halaman yang paling utama. Lalu untuk selanjutnya penjelasan running program akan dilanjutkan oleh rekan saya Arum dan Atik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hasil dari running program yang telah kami buat. Pada halaman pertama terdapat alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh pasien dan terdapat button untuk pendaftaran dan jadwal praktek. Pertama kita pada button pendaftaran. Pada button pendaftaran ini terdapat tata cara tentang pendaftaran pasien rumah sakit UMS. Selanjutnya yaitu terdapat form pendaftaran pasien yang dapat diisikan oleh pasien yang berisi tentang poli, nama, tanggal lahir, dan data diri pasien, dan terdapat keluhan penyakit dan catatan tambahan yang dialami tentang kondisi keadaan yang dialami oleh pasien. Selanjutnya, klik pada buton daftar. Pada halaman ini terdapat bukti pendaftaran dan hal yang harus dilampirkan pada saat pasien akan mendaftarkan dirinya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Atik. Selanjutnya kembali kepada halaman utama. Di sini jika kita memilih jadwal praktek, maka kita akan mengarah pada halaman poli apa saja yang ada di rumah sakit ini. Di sini ada 14 poli. Salah satu contohnya, misalnya pada poli paru. Jika kita mengkliknya, maka kita akan mengarah pada halaman, ada nama dokter, kemudian hari dan jam prakteknya. Di sini ada button untuk kembali dan juga ke halaman utama. Kembali akan ke halaman poli apa saja yang ada, dan jika ke halaman utama, maka akan kembali ke halaman utama. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.